Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 9 saham bagus yang diakumulasi dan juga menarik untuk dipantau. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi update berita terbaru datang dari PT Antam, di mana Antam akan memantapkan hilirisasi emas nasional dengan menggandeng Bank BSI atau saham BRIS dan juga Pegadaian untuk memperluas akses pasar. Tentu saja ini akan menjadi katalis yang cukup positif, di mana kuartal 3 ini memang kalau misal kita perhatikan laba dari Antam itu turun guys secara kuartalan, tapi secara year on year masih kuat untuk bisa naik. Jadi terutama untuk kolaborasi yang kuat memang diperlukan ya antara perusahaan-perusahaan BUMN, tentu saja dengan adanya penjualan emas yang lebih masif dari Pegadaian dan juga Bank BSI ke depannya, atau ada program-program cicilan emas misalkan, maka ini akan memudahkan ya para konsumen untuk bisa membeli emas Antam yang kita tahu ya di butik Antam itu terkadang kehabisan guys, kehabisan stok. Ya, jadi semoga saja dengan adanya kolaborasi ini akan mempermudah akses untuk konsumen bisa membeli dan pada akhirnya berinvestasi di emas fisik ataupun emas digital. Dan memang daya tarik emas semakin lama semakin tinggi, sejalan dengan kenaikan harga emas itu sendiri. Dan terakhir ternyata di hari Jumat kemarin kita melihat Antam mengalami kenaikan 5,19% di level Rp3.040 per saham dan mulai bangkit, bahkan bisa breakout di atas MA 150. Jadi memang sebelumnya ini sempat breakdown, tapi kembali sideways. Jadi tidak lama guys, tidak jauh juga turunnya. Ini hanya jebol sesaat saja, lalu dia mulai sideways dan hari Jumatnya berhasil naik kembali, bahkan disertai dengan adanya akumulasi. Meskipun tidak semuanya akumulasi dari asing, melainkan ada juga akumulasi dari domestik seperti AZ, BBPD, dan lainnya. Jadi kalau misal kita lihat guys, untuk saham Antam, dari sisi akumulasi asing, maka Antam ini mulai diakumulasi kembali setelah sebelumnya sempat di take profit. 2 minggu ke belakang teman-teman perhatikan di sini asingnya terus melakukan penjualan mulai dari 20 eman sampai di paling besar itu di 270 miliar. Jadi memang kita bisa lihat di sini bahwa investor asing ada yang melakukan profit taking, tapi justru yang profit taking tersebut ada peluang untuk bisa entry kembali atau kembali akumulasi. Nah, ini kan sebelumnya sempat di net buy besar-besaran guys. Jadi wajar ya ada aksi profit taking sebelumnya yang membuat Antamnya mengalami koreksi nih bahkan dari area tertingginya di 3.930 lalu sempat naik lagi ke 3.520 lalu terkoreksi sampai di 2.880-an di bawah 3.000. Dan terakhir hari Jumat ternyata mulai rebound kembali. Sehingga untuk trend following di Antam saya rasa masih ada peluang nih terutama untuk teman-teman yang memang terbiasa ya ataupun sudah jago trading, kita cek sih upside-nya masih cukup tinggi guys. Apalagi kalau misalnya sampai zona all time high sebelumnya di sekitar 3.920 masih ada upside 28 persenan. Itu pun jika Antamnya tidak all time high lagi atau tidak tembus di 4.000. Kalau tembus di atas 4.000 ya naik 30%, 50% saya rasa masih ada peluang. Kita lanjut ke saham BRPT, guys. Oh ya, dan juga Antam itu kan tahun depan kemungkinan masih akan bisa bagi dividen kembali. Kita harapkan dividen Antam ini bisa lebih tinggi nih dividen yield-nya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita bahas juga guys saham BRPT. Meskipun memang sudah berada di harga yang cukup tinggi, namun kenaikan di hari Jumat kemarin ternyata juga ada akumulasi guys, terutama dari asing. Di mana BRPT sendiri naik 1,6% di 3.780, akumulasinya sih bagus ya, terutama dari CCZ PTPAK. Di sini asingnya mendominasi guys untuk akumulasi di saham BRPT. Sebenarnya untuk saham Pak PP kalau saya boleh bilang ya, kalau misal memang teman-teman punya di harga bawah dan masih hold itu sangat bagus. Ya, bisa lanjut di hold guys. Semoga nanti kembali all time high. Tapi untuk teman-teman yang mungkin baru mau masuk gitu ya, baru mau coba nih trading-trading di saham Pak PP, saya sarankan sih untuk lirik saja saham yang belum naik. Tunggu reversalnya, nanti teman-teman bisa masuk ketika mulai ada percikan-percikan atau tanda-tanda kehidupan atau tanda-tanda kenaikan lagi. Ya bisa kita sebut misalkan di CDIA atau mungkin bisa di Tepia gitu ya. Itu teman-teman pantau dulu aja.
Tapi untuk di BRPT memang, ada net buy di 50 miliaran untuk penutupan Jumat lalu, meskipun di hari Kamisnya sempat net sell 150 M. Jadi untuk BRPT sebenarnya ini kesempatan untuk yang mau take profit, tapi untuk trend following ya cukup high risk kita bisa bilang. Kita move ke saham raja guys, sebenarnya yang menariknya adalah saham Ratu ya, karena Ratu ini naik 4,6% di hari Jumat lalu, di level Rp10.125 per saham. Akumulasinya berlanjut, terutama dari hari Kamis. Hari Jumatnya ada LG, BK, CCAK sebagai top buyer. Kita cek untuk saham Ratu. Ternyata Ratu di hari Kamis itu net buy 98 miliar, sedangkan di hari Jumatnya net buy lagi 36 M. Jadi jika kita runtut di satu minggu ke belakang, sebenarnya ini masih cenderung akumulasi guys. Jadi untuk Ratu, teman-teman yang mungkin masih hold dari harga 5.900 atau di area higher low-nya di 6.800 ketika terjadi reversal, nah teman-teman bisa lanjut hold karena ada potensi Ratu bisa lanjut naik. Berbeda dengan raja, rajanya malah ada, ini ya, distribusi. Tapi memang kita lihat harga sahamnya juga turun nih 1,2% dibandingkan closing di hari sebelumnya. Close di Rp4.760 per saham, kita lihat ada distribusi dari asing, sedangkan retailnya ini mulai FOMO guys. Jadi kalau menurut saya sih kita ikut retail aja deh, ya. Kalau misal teman-teman agak ragu nih dengan kenaikannya, ya lebih baik di take profit. Untuk Raja sendiri, kita lihat ada net sell asing di 16,6 miliar untuk hari Jumatnya, meskipun dari Kamis sempat net buy 11,6 M, tapi jika kita perhatikan di satu minggu terakhir, Raja ini malah cenderung di distribusi asing. Jadi cukup berhati-hati kalau misal teman-teman ingin trend following harus dipantau terlebih dahulu akumulasinya apakah bagus atau tidak. Karena kalau misalkan ketika nanti retailnya FOMO dan asingnya jualan, atau take profit, maka ya kita khawatirkan teman-teman nyangkut dalam jangka waktu yang lama. Kita lanjut ke ESA guys. ESA ini naik 3,8% di level Rp680 per saham. Kita sempat bahas ESA ketika dia sideways ya dan ketika mulai ada tanda-tanda kenaikan. Meskipun setelah kenaikannya pun memang tidak langsung naik tinggi ya. Ini disusul dengan sideways kembali, lalu dia baru naik. Bahkan sempat terjadi normal correction, ada area higher low dan hari Jumatnya mulai naik 3,8%. Nah, tapi yang kita fokuskan adalah akumulasinya ini mulai bagus kembali guys, terutama dari BK, CCAK di mana retailnya juga mulai jualan. Nah, saham-saham seperti ini yang sebenarnya lebih menarik untuk dipantau besok ya di hari Senin. Jadi untuk ESA sendiri hari Jumat terakhir ini net buy-nya lebih besar yaitu 12,2 M dan kita lihat di minggu lalu pun memang sempat terjadi akumulasi meskipun ya masih di kisaran 1 sampai 6 miliaran dan terakhir di hari Jumatnya di 12,2 M. Jadi ketika akumulasi asing masuk ya terutama untuk saham yang sudah pernah turun atau sempat turun cukup dalam, maka ada peluang cuan yang mungkin kita bisa buy and hold nih untuk saham ESA-nya. Karena secara fundamental juga ESA masih cukup baik. Kita lanjut ke Elsa. Elsa ini ada kenaikan 1,8% di level Rp540 per saham. Meskipun sebelumnya pun sempat naik ya ke area tingginya, area high-nya di 575, tapi dia koreksi kembali guys, kembali mendekati MA50-nya. Jadi di sini sebenarnya kesempatan untuk teman-teman yang mau re-entry atau mau masuk kembali setelah take profit di harga tinggi. Jadi untuk swing, ini Elsa masih oke. Kita lihat kenaikan di hari Jumat kemarin pun tidak terlalu tinggi, hanya 1,8%, tapi akumulasinya sudah sangat-sangat bagus, terutama dari PD, BK, ZP, CCAK, dan lainnya. Teman-teman harus ingat, ketika asingnya masuk banyak, maka kapanpun akan sangat mudah dinaikkan, gitu ya. Misalkan Elsa-nya nih, yang biasanya naik hanya 1%, 2%, ketika nanti ada, apa ya, ada asing yang tiba-tiba borong gitu ya, dengan akumulasi yang besar, maka Elsanya naik 10% bahkan mungkin langsung 20% itu sangat mungkin ya, sangat bisa gitu ya. Dan jika diperhatikan, bukan hanya satu minggu terakhir, tapi di 3 minggu terakhir pun, Elsa ini sudah cenderung diakumulasi asing. Artinya, meskipun kenaikannya belum terlalu tinggi ataupun masih cenderung sideways, tapi akumulasi asingnya sudah bagus dan ini tanda-tanda asingnya kumpulin barang di saham Elsa. Menarik ya untuk Elsa dan Esa mungkin kita akan masukkan juga ke dalam watchlist untuk hari Senin. Meskipun, tidak ada jaminan Seninnya akan langsung naik. Bisa saja Elsa atau Esanya dia kembali sideways. Kita lanjut ke saham Cepin. Nah, Cepin juga sebelumnya sempat naik, tapi
Kalau misal diperhatikan di beberapa bulan terakhir ini cenderung menarik untuk swing ya. Jadi buy on weakness-nya masih dapat nih untuk di MA50 saat ini. Close di Rp4.810 per saham, Jumat kemarin kenaikannya hanya 1%-an saja, tapi semoga saja nanti bisa naik ke 5.400 atau 5.600 sebagai area resistan. Untuk Cepin akumulasinya datang dari ZPYU dan juga KZ, beberapa retail mulai masuk tapi mayoritas jualan. Jadi kalau misal dicek untuk Cepin, akumulasi asingnya bagus, terutama untuk 2 minggu terakhir. Jadi ini menjadi, pertimbangan kuat nih untuk memasukkan Cepin ke dalam watchlist saham potensial, di mana asingnya sudah mulai kumpulin barang, terutama di 2 minggu terakhir, tapi harganya masih dekat dengan moving average, alias masih dekat dengan, support terdekatnya di sekitar 4.600 sampai 4.700-an. Lalu kita bahas juga saham Wins. Nah, Wins ini ada katalis positif guys sebenarnya, di mana sorry guys, saya lupa ya katalis positifnya, tapi teman-teman bisa cek ya di pemberitaan terkait dengan bisnisnya saham Wins. Ini mulai, sedang berkembang. Ya semoga saja ke depannya Wins, bisa membukukan kinerja yang lebih bagus lagi terutama di net income-nya. Jadi untuk Wins, teman-teman bisa masukkan juga ke dalam watchlist dan kita lihat hari Jumat kemarin naik 2,7% di level Rp448 per saham. Akumulasinya bagus terutama dari DX, CC, CP, PD dan juga BK. Kita cek untuk akumulasi asingnya. Untuk Wins ternyata asingnya masuk, namun belum mencapai miliaran, ya masih di sekitar ratusan juta saja. Tapi tentu saja jika diperhatikan 2 minggu terakhir asingnya akumulasi. Meskipun tetap ya yang akumulasi lebih besar adalah investor domestik. Tapi semoga saja ke depannya Wins bisa lebih tinggi lagi nih kenaikannya karena memang masih kuat dan bertahan di zona uptrend. Terakhir kita bahas SPTO guys, di mana SPTO kemarin sempat naik cukup tinggi tapi ternyata kenaikannya bertahan di 1,5% saja di Rp675 per saham. Meskipun cukup netral, tapi kita lihat ini juga mulai menarik ya. Dan ada beberapa investor retail yang masuk beserta dengan investor domestik. Untuk SPTO, kita cek sih asingnya tidak masuk begitu banyak ya. Jadi yang perlu diperhatikan dari SPTO mungkin dari investor domestiknya saja. Oke, guys, kita sudah bahas, 9 saham yang mungkin menarik untuk dipantau di hari Senin depan. Dan untuk saham yang paling banyak diakumulasi asing dan juga sudah kita bahas kemarin, ada Bank Mandiri, BBCA Inet, Brand, BWRI, PANI, BRPT, TINS, Ratu, Telkom, Unilever, DSSA, PGEO UNTR, ESA, Astra International, Cepin, BRIS, dan Ayam. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.